Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Smart Student, kembali bersama Ibu dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan. Sebelum pembelajaran dimulai, kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Membaca doa. Ampun Bang Jago. Mari kita mengenal terlebih dahulu organ pada tumbuhan. Organ pada tumbuhan meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Namun pada pertemuan kali ini kita akan mengenal lebih dalam organ bunga pada tumbuhan. Baik, pembelajaran kali ini akan membahas mengenai struktur organ pada bunga. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan struktur organ penyusun pada bunga. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara struktur organ pada bunga. Dan yang terakhir, peserta didik mampu membandingkan struktur organ pada bunga sempurna dan tidak sempurna. Oke Smart Student, menurut kalian, bagian apa yang paling menarik pada tumbuhan? Betul sekali, bunga. Bunga merupakan struktur reproduksi seksual pada tumbuhan. Bunga berdasarkan bagian-bagian yang terdapat pada bunga dibedakan menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bagian-bagian pada bunga ada apa saja ya? Bunga pada umumnya memiliki bagian-bagian yang terdiri dari tangkai bunga, dasar bunga, hiasan bunga, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Oke Smart Student, kali ini Ibu telah membawa salah satu jenis bunga sempurna untuk kita mengenal struktur dan fungsi organ pada bunga. Bunga tersusun atas bagian yang pertama yaitu tangkai bunga. Tangkai bunga ini merupakan bagian keluar dari bunga yang berfungsi untuk menyangga bunga ketika mekar. Tangkai bunga ini merupakan cabang dari batang. Kemudian yang kedua yaitu ada bagian kelopak bunga. Bagian kelopak bunga ini merupakan bagian keluar pada dasar bunga. Nah, pada bagian kelopak terdapat lembar kelopak bunga yang biasa disebut dengan daun kelopak. Fungsi dari kelopak bunga yaitu untuk melindungi bunga ketika masih kuncup. Kemudian yang ketiga yaitu ada bagian mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian perhiasan dari bunga. Biasanya memiliki warna-warna yang menarik karena berfungsi untuk menarik serangga. Kemudian yang keempat ada organ alat kelamin jantan atau yang biasa disebut dengan benang sari. Dan yang kelima yang terakhir yaitu putik. Putik merupakan organ kelamin betina pada bunga. Baik, selanjutnya kita akan mengenal bagian-bagian benang sari dan putik. Yang pertama, benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan pada tumbuhan. Benang sari tersusun atas tangkai sari, penghubung ruang sari, dan kepala sari. Yang pertama, tangkai sari. Tangkai sari ini merupakan bagian-bagian yang terbuat dari benang dan memiliki penyangga silang. Yang kedua, penghubung ruang sari. Penghubung ruang sari merupakan bagian lanjutan dari batang yang berfungsi sebagai penghubung serbuk sari. Dan yang terakhir yaitu kepala sari. Kepala sari ini merupakan bagian yang terletak di belakang tangkai sari yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan serbuk sari. Yang kedua, bagian-bagian putik. Putik merupakan alat kelamin betina pada tumbuhan. Putik terdiri dari kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Kepala putik merupakan saluran
yang berfungsi sebagai tempat lewatnya serbuk sari pada saat pembuahan. Yang kedua, tangkai putik. Tangkai putik merupakan tempat melekatnya serbuk sari pada saat pembuahan. Dan yang terakhir yaitu bakal buah. Bakal buah merupakan bagian putik yang menggembung yang berisi sebagai salah satu atau lebih bakal biji. Yang terakhir yaitu jenis-jenis bunga. Bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Yang pertama, bunga sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki alat perkembangbiakan yang lengkap, yaitu terdapat benang sari dan putik dalam satu bunga. Contohnya bunga mawar, bunga matahari, bunga markisa, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu bunga tidak sempurna. Bunga tidak sempurna merupakan bunga yang hanya memiliki salah satu alat perkembangbiakan, baik itu benang sari atau putik dalam satu bunga. Contohnya yaitu bunga kamboja. Kesimpulan, bunga merupakan organ yang paling menarik pada tumbuhan yang berfungsi sebagai alat reproduksi tumbuhan. Bunga tersusun atas tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, putik, dan benang sari. Bunga berdasarkan alat perkembangbiakannya dibagi menjadi dua jenis, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Untuk penugasan, jangan lupa kalian gambarkan struktur organ pada bunga sempurna dan tidak sempurna. Kemudian kalian bandingkan keduanya. Oke Smart Student, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa untuk tetap semangat dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Gapai semua cita-citamu, wujudkan semua impianmu. Terima kasih Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.